Assalamualaikum Bu Okta. Waalaikumsalam Ibu Tri. Iya, Bu Okta, apa Ibu Okta punya waktu, Bu? Boleh tidak saya meminta waktunya Bu Okta untuk sharing sebentar saja, Bu? Saya mau bercerita sebentar. Apa Bu, gini Bu, tentang apa yang saya alami ketika tadi saya berada di kelas pada saat jam pelajaran barusan loh, barusan ini Bu, itu. Baik Bu Yanda, dengan senang hati tentunya Bu ya. Saya siap mendengarkan cerita Ibu Yanda. Kira-kira Bu, apa sih yang bisa saya bantu untuk Bu Yanda saat ini? Wah, makasih ya Bu ya, gini, baik. Begini Bu, saya sedang mempunyai sedikit ganjalan di hati saya ya Bu ya, tentang penerapan keyakinan kelas saya yang sudah saya buat kemarin Bu, tentang kebersihan kelas. Jadi waktu itu kan, sebelum kayak kita mulai belajar di kelas, saya bersama anak-anak itu kan, apa, membuat sebuah keyakinan kelas itu Bu, kesepakatan kelas bersama mereka gitu Bu. Baiklah Bu Yanda. Kira-kira Bu ya, apa sih yang bisa saya bantu untuk menghilangkan, keganjalan yang, sedang Ibu Yanda rasakan? Serta, apa kira-kira yang ingin kita capai Bu, dengan perbincangan kita pada hari ini? Mmm, saya mau meminta pendapat, solusi sama Bu Okta ya, dari masalah kebersihan kelas Bu, tapi bukan hanya untuk kelas saya saja ya Bu, untuk semuanya Bu, gitu. Tapi apa, semua terus juga, yang ada di lingkungan sekolah ini Bu. Ya memang sih fokusnya ke kelas saya terlebih dahulu sebagai contoh, tapi tidak menutup kemungkinan untuk semua kelas dan juga lingkungan di sekolah, Bu. Oh begitu Bu Yanda. Kira-kira Bu, masih adakah yang ingin Ibu Yanda sampaikan, terkait apa yang sedang mengganjal dan, sehingga membuat ketidaknyamanan, seperti yang Ibu Yanda rasakan pada saat ini Bu? Mmm, aduh saya nih, Bu, ya mempunyai pengalaman yang sedikit tidak nyaman sebenarnya ya, Bu, ya saat menerapkan keyakinan kelas pada kelas saya, Bu Okta. Yaitu tentang kebersihan sekolah ya, Bu, ya, terutama di dalam kelas nih, Bu. Contohnya Bu Okta ya, saya saat masuk ke dalam kelas itu saya kan, melihat, laci meja anak-anak itu penuh dengan sampah, sampah plastik bekas mereka jajan ya, ada yang bekas lidi anak-anak makan papeda, terus ada bekas apa tuh, gelas mie dan garpunya, semuanya itu numpuk di laci, Bu. Nah, terus ada juga Bu Okta yang di lantai itu bekas apa, anak-anak menyobek permen, makan permen ya, Bu, ya, lidinya yang jatuh ke lantai, terus lantainya jadi dari ubin putih berubah menjadi coklat kotor karena anak-anak yang apa, makannya tadi belepotan tuh, Bu. Jadi teras teras yang di dalam kelas sama yang di luar kelas itu kotor. Nah, setelah mereka jajan nih Bu Okta ya, apa, got nggak hanya di dalam kelas ternyata saya lihat itu, di teras kelas juga sama keadaannya. Got yang ada di depan kelas juga penuh dengan sampah tuh Bu Okta, banyak juga sampahnya. Saya saya lihat lagi di sekeliling halaman sekolah tuh, saya lihat, saya perhatikan ternyata banyak juga sampahnya, apa sih, sisa-sisa plastik sampah anak-anak jajan saat istirahat dan sebelum masuk ke kelas itu kan ada waktu kan, Bu. Nah, itu banyak juga, Bu, sampah. Jadi, Bu Okta, banyak hal yang menjadi di sini tantangan saya nih, Bu Okta, dalam mendisiplinkan dan menerapkan serta menyadarkan murid-murid ini, Bu, sama apa, bukan hanya murid ya, mungkin lebih tepatnya itu warga sekolah gitu, Bu, ya. Warga sekolah tentang pentingnya kebersihan lingkungan.
baik lingkungan yang ada di kelas, ya lingkungan yang ada di sekolah, gitu Bu Okta. Bahkan ya Bu Okta ya gini, saya perhatikan juga nih Bu, bukan saya mau menjatuhkan seorang guru ya, bukan Bu, tapi saya hanya bercerita nih Bu, bahkan ada satu orang guru yang tetap nyaman mengajar, saat masuk kelas itu nyaman mengajar walaupun dalam kondisi kelas itu yang kotor Bu Okta, yang penuh dengan sampah tadi, yang banyak sampah, bungkus makanan, jajanan yang berserakan, ada ya kertas-kertas yang berserakan di lantai, plastik, terus yang di laci yang kata saya tadi kotor, penuh dengan sampah itu ya Bu ya. Nah, jadi, saya ini merasa, kok bisa ya guru tersebut itu merasa nyaman gitu Bu, padahal kan banyak sampah, nggak keganggu apa matanya, saya pikirkan. Karena saya juga merasa, apa ya, merasa kesulitan dan tidak enak nih Bu, untuk menyampaikan kepada si guru pemapel ini, untuk menegurnya, "Aduh Bu, itu banyak sampah, ayolah coba suruh anak-anaknya untuk apa, dibersihkan dulu sampahnya." Nah, seperti itu, Bu. Saya takutnya nanti si guru tersebut malah tersinggung sama saya kalau saya tegur dia, Bu. Begitu, Bu Okta. Baiklah Bu, dari, cerita yang Ibu ceritakan tadi, apa masih ada lagi Bu, yang Ibu rasakan selain itu? Apa ya, Bu, ya? Aduh, sepertinya nih unek-unek saya nih ya, Bu, ya. Saya sangat ingin sekali kalau keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama anak-anak di dalam kelas itu, Bu Okta, bisa berjalan dengan semestinya, dengan baik, Bu Okta, seperti itu. Dan juga saya berharap bisa menjadi keyakinan sekolah nih nantinya untuk ke depannya. Jadi sehingga sekolah yang kita saat ini, sekolah kita akan benar-benar menjadi sekolah yang bersih, nyaman gitu, Bu. Kalau sekolah kita tadi bersih dan nyaman, Bu, hati pun ikut senang kalau belajar, melihatnya apa, dengan kelas yang wah bersih, anak-anaknya rapi gitu ya, Bu, ya, sampahnya ada di kotak sampah bukan di lantai, di laci gitu. Dan juga apa Bu, belajar pun jadi enak gitu, mata memandang tuh enak, nggak kelihatan, itu sampah, ini sampah, itu sampah. Apalagi sekarang kan musim hujan ya Bu Okta ya, saya takut sekali nih Bu Okta dengan musim hujan, apalagi banyak sampah ini loh Bu Okta. Berarti, ada 2 permasalahan ya, Bu, ya, yang, dapat saya simpulkan dari permasalahan Bu Yanda ya. Yang pertama, Ibu Yanda kesulitan dalam menerapkan kesepakatan kelas nih, tentang kebersihan kelas pada siswa, dan yang kedua itu, kurangnya kepedulian rekan guru ya, Bu, ya, akan kebersihan di dalam kelas serta lingkungan sekolah. Iya, Bu Okta, benar sekali yang Ibu Okta sebutkan tadi nih, Bu Okta. Jadi kira-kira seperti itu yang saat ini saya rasakan, Bu Okta, dengan situasi yang penuh dengan sampah itu, Bu Okta. Kalau begitu Bu, mari kita coba bahas satu persatu ya Bu Yanda ya. Tadi yang pertama tentang penerapan kebersihan di dalam kelas yang sudah Ibu sebutkan tadi ya Bu ya, di laci meja penuh sampah, siswa-siswa hobi mengkoleksi sampah, Iya, seperti bekas, jajan mereka dan lain sebagainya Bu ya. Serta lantai dan teras kelas juga yang kotor ya Bu ya, iya kebun betul. yang ada di depan kelas juga banyak sampahnya dan juga halaman sekolah. Dan hal ini, tanggung jawab siswa, dalam melakukannya ya. Apa, yang sudah Ibu lakukan Bu sejauh ini Bu? Apa ya, Bu, ya, saya sudah membuat keyakinan kelas itu dari awal kita masuk pembelajaran tatap muka, Bu, ya. Saya sudah membuat keyakinan kelas tentang kebersihan di dalam kelas dan juga lingkungan di sekolah saya sematkan. Terus saya juga mengajak siswa untuk menerapkannya dalam keseharian mereka, Bu Okta. Seperti saya sudah membuatkan jadwal piket untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu tadi tahu, oh mereka tadi saya punya jadwal piket, jadi saya punya tanggung jawab nih Bu Okta untuk
menjaga kebersihan kelas, misalnya gitu yang saya mau kan. Saya juga membuat poster tentang kebersihan kelas, mengingatkan mereka untuk selalu membuang sampah pada tempat sampah, menjaga kebersihan, saat istirahat dan saat, sebelum kita pulang. Jadi memang, saya sudah melakukan itu, Bu Okta. Hmm, apa yang Ibu Yanda lakukan nih, itu sudah bagus Bu ya. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bu, berapa nilai ketercapaian penerapan kebersihan kelas yang sudah Ibu Yanda lakukan sekarang ini Bu? Kalau penilaian skala 1 sampai 10, Bu Okta, saya merasa kalau sekarang ini, saat ini saya ada di nilai 6, Bu Okta. Apa yang membuat Ibu itu merasa kesulitan Bu, dalam mengoptimalkan program yang Ibu lakukan itu Bu? Eee, saya merasa kurang optimalnya, di sini, Bu Okta, ya, karena saya memang sangat kesulitan untuk menumbuhkan kesadaran akan kebersihan pada anak-anak di kelas, anak-anak kita, anak-anak di sekolah kita yang memang masih belum terbiasa menjaga kebersihan. Jadi mereka belum sadar itu loh, Bu Okta, kesadarannya masih kurang, Bu Okta. Gitu. Permasalahan kedua tadi, yang saya tangkap Bu ya, Ya, Bu. kurang kepedulian rekan guru Bu ya, akan kebersihan di dalam kelas dan lingkungan sekolah. Betul tidak Bu Yanda? Iya, betul banget, Bu Okta. Itu juga yang saya rasakan ya, Bu Okta, ya. Jadi di sini saya juga sangat merasa kurangnya dukungan dari teman-teman sejawat, teman-teman kita ya, Bu Okta, yang kadang yang seperti kata kata saya tadi, cuek saja mengajar, mereka tetap mengajar seperti biasa ketika kelasnya masih terlihat kotor, sampah plastik yang berserakan gitu, Bu Okta, yang apa sih, kertas-kertas itu ada di lantai, tusuk gigi apa, lidi bekas makan papeda juga ada di lantai. Jadi apalagi saat pelajaran olahraga nih, Bu Okta. Ini saya perhatikan nih pada saat pelajaran olahraga berlangsung pasti sampahnya jauh lebih banyak dari biasanya, Bu Okta. Walaupun memang, biasanya banyak ya, Bu Okta, tapi di sini pada saat jam olahraga ini mungkin kan anak-anak ini kan jajannya banyak, capek tuh, jadi mereka jajannya lebih ekstra. Nah, sampahnya juga banyak tuh, Bu Okta. Jadi saya merasa, kok mereka betah ya mengajar dengan kondisi kelas yang kotor ini, kok anak-anaknya tidak ditegur, seperti itu, Bu Okta. Dalam hal ini Bu, apakah Ibu Yanda pernah nih meminta dukungan dari kepala sekolah Ibu Berliana untuk membantu menggerakkan warga sekolah dalam program yang Ibu buat ini Bu? Kalau untuk saat ini memang belum, Bu Okta, saya lakukan itu, Bu Okta. Jadi Bu Yanda, apa yang bisa kita lakukan nih dalam waktu dekat ini untuk mengatasi permasalahan ini? Eee, apa ya, Bu Okta, ya, apa yang sebaiknya yang pertama saya lakukan ini menghadap kepala sekolah terlebih dahulu ya, Bu Okta, ya. Jadi saya menghadap Ibu Berliana itu untuk meminta dukungan sama beliau, dukungan yang meminta dukungan penuh nih sama Ibu Berliana dalam program kebersihan kelas dan juga lingkungan sekolah. Dan nanti juga mungkin saya akan menemui wakil kesiswaan, Bu Okta, seperti itu. Hmm, Terus Bu, kira-kira apa lagi Bu ya yang bisa Ibu lakukan Bu Yanda? Lalu mungkin yang kedua yang akan saya lakukan adalah meminta dukungan nih sama teman-teman guru, semua, warga sekolah, nggak apa, maksudnya tidak terfokus sama guru saja ya, Bu, ya, mungkin sama, apa, OB, satpam, TU, dan semua warga sekolah yang ada di sekolah itu untuk bersama-sama berkomitmen, kita berkomitmen mewujudkan lingkungan sekolah itu yang bersih. Jadi sampahnya berada di kotak sampah, seperti itu, Bu.
Hmm, kapan nih Bu, rencananya Ibu akan menghadap Ibu Berliana dan juga wakil kesiswaan tersebut Bu? Saya mungkin akan menghadap beliau secepatnya ya, Bu, ya, karena menurut saya ini semakin cepat semakin baik ini, Bu, karena melihat sampah ini pusing mata saya, nambah nambah baik nambah bertambah minus mata saya melihat sampah yang banyak itu, Bu Okta. Insyaallah lah secepatnya saya, akan temuin kepala sekolah atau besok siang, mungkin setelah saya mengajar, saya akan coba menghadap beliau untuk berdiskusi bersama beliau. Hmm, bagus itu Bu Yanda ya. Selain itu, apa aksi nyata yang bisa Ibu terapkan nih pada siswa untuk membentuk kesadaran mereka akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan seperti apa yang Ibu harapkan tadi? Saya di sini punya rencana nih, Bu Okta. Tadi saya kepikiran juga ya, saya ini punya rencana, Bu Okta, untuk berkolaborasi seperti saya bilang tadi mau menghadap ke wakil kesiswaan ya, Bu Okta. Saya mau berkonsultasi, berdiskusi juga sama beliau kalau saya mau mengadakan lomba kebersihan kelas. Yang mana lomba kebersihan kelas itu akan saya selenggarakan saat akhir semester. Jadi kan ada kegiatan kosmetik tuh, Bu Okta. Jadi kegiatan kosmetik ini nantinya akan diisi, sambil menunggu pembagian rapot, mereka akan saya adakan lomba kebersihan kelas. Jadi itu anak-anak tadi dapat melakukan kegiatan yang positif sambil menunggu hasil rapot mereka. Mungkin seperti itu, Bu Okta. Wah, bagus sekali rencana yang sudah Ibu Yanda rancang ya Bu ya. Mudah-mudahan ini bisa membangkitkan kemauan siswa untuk tetap selalu menjaga kebersihan kelasnya ya Bu ya. Kemudian Bu, kira-kira apa masih ada nih rencana lain yang bisa dilakukan pada waktu dekat ini Bu Yanda? Bu, apa apa ya, Bu Okta ya, saya Saya kepikiran apa nih, Bu Okta, boleh tidak ya kita memberlakukan denda kepada siswa, kepada anak-anak yang masih saja tetap melanggar, mereka suka buang sampah itu, Bu Okta ya? Kalau untuk waktu sebentar mungkin boleh saja ya Bu Yanda ya. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tersebut Bu? Komitmen saya di sini saya berkomitmen untuk berusaha melibatkan semua teman-teman guru, murid, dan juga warga sekolah tetap semangat untuk menerapkan kebersihan sekolah kita nih, Bu Okta. Duh, saya udah semangat sekali nih menjelaskan ya ini. Oke, eee, bagus sekali Bu Yanda ya. Saya sangat mendukung rencana Ibu tersebut ya. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar Bu ya, sesuai dengan harapan Ibu Yanda. Amin. Terima kasih banyak Bu Okta atas waktu dan juga sharing-sharingnya, cerita-ceritanya nih Bu Okta. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ya Bu Okta ya sekolah kita dan tahun depan siapa tahu nih kita berharap yang baik semoga kita bisa mengikuti sekolah bersih, mendapatkan juara sekolah bersih sekecamatan ya Bu Okta ya. Itu harapan saya tuh Bu Okta. Aduh. Ya, amin, Allahumma amin, sama-sama Ibu Yanda. Saya senang bisa membantu Ibu Yanda. Tetap semangat ya Bu Yanda ya. Iya, Bu Okta. Kalau begitu, saya permisi ya, Bu Okta ya. Terima kasih, Bu. Saya mau masuk kelas kembali, Bu. Kebetulan ini sudah masuk jam pembelajaran saya nih, Bu Okta. Iya. Iya Bu Yanda, silahkan. Saya juga mau masuk kelas nih Bu. Iya, sampai ketemu lagi ya, Bu Okta ya. Terima kasih banyak, Bu Okta. Assalamualaikum, Bu Okta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yanda. Ya, ya begitulah percakapannya. Terus di sini umpan baliknya Kembali. apa? Refleksinya. Kita Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu Yanda. ya, Bu Saya Okta. selaku coach akan menyampaikan umpan balik dari Mhm. pelaksanaan kegiatan kita tadi Bu ya. Iya, bagaimana Bu Okta? Saya rasa Bu ya, diskusi
Maaf Bu Okta, suaranya tidak kedengaran jelas Bu Okta. Baik, bagaimana Bu? Sudah terdengar? Ya, sudah terdengar Bu Okta. Oke, baik Ibu, dalam kegiatan kita tadi menurut saya itu sudah berjalan sangat baik ya Bu ya. Kita sudah, Alhamdulillah. sama-sama menggunakan tata bahasa yang sudah baik, selama percakapan tadi melibatkan pemahaman konsep cooking, dalam pendidikan Bu ya. Ya, Kemudian keterampilan komunikasi dua arah yang sudah berkembang dan menyenangkan tadi sudah kita bangun, serta kemampuan menyampaikan ide secara efektif ya, baik kepada guru ataupun individu yang lainnya, tidak ada penghakiman di sini Bu ya, ya atau berarti. justifikasi. Kita sama-sama saling menghargai dan menyimak pembicaraan, kita dengan baik. Mungkin itu saja Bu ya. Iya, terima kasih banyak Bu Okta untuk refleksinya Bu Okta. Kalau sudah cukup, saya akan mengakhiri untuk rekamannya ya Bu Okta ya. Ya. Saya tutup untuk presentasinya. Terima kasih Bu Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.